Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mia Arfiana. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai penilaian. Apa itu penilaian? Penilaian pendidikan itu merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Nah, selanjutnya ada prinsip-prinsip dalam penilaian. Yang pertama itu sahih, yang kedua objektif, yang ketiga adil, yang keempat terpadu, yang kelima terbuka, yang keenam menyeluruh dan berkesinambungan, yang ketujuh sistematis, yang kedelapan beracuan kriteria, dan yang terakhir itu accountable. Penilaian yang pertama itu ada penilaian sikap. Nah, penilaian sikap ini dimaksudkan sebagai penilaian terhadap perilaku peserta didik dalam proses pembelajaran yang meliputi sikap spiritual dan sikap sosial. Nah, penilaian sikap ini memiliki karakteristik yang berbeda dari penilaian pengetahuan dan keterampilan, sehingga teknik penilaian yang digunakan juga berbeda. Nah, penilaian sikap ini lebih ditujukan untuk membina perilaku dalam rangka pembentukan karakter peserta didik. Yang pertama itu ada sikap spiritual. Nah, itu KKI 1 itu yang akan diamati adalah menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Kemudian sikap sosial. Nah, kompetensi sikap sosial KI 2 yang akan diamati itu mencakup perilaku antara lain jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga. Dalam penilaian sikap ini terdiri atas penilaian utama dan penilaian penunjang. Penilaian utama ini diperoleh dari hasil observasi harian yang ditulis di dalam jurnal harian. Nah, sedangkan penilaian penunjang itu diperoleh dari penilaian diri dan penilaian antar teman. Hasilnya dapat dijadikan sebagai alat konfirmasi dari hasil penilaian sikap oleh pendidik. Teknik penilaian yang digunakan itu observasi melalui wawancara, catatan anekdot, dan catatan kejadian tertentu atau incidental anekdot sebagai unsur penilaian utama. Dalam pelaksanaan penilaian sikap, pendidik dapat merencanakan indikator sikap yang akan diamati sesuai dengan karakteristik proses pembelajaran yang akan dilakukan. Misalnya, perilaku kerjasama dalam diskusi kelompok dan kerapian dalam praktikum. Selain itu, penilaian sikap dapat dilakukan tanpa perencanaan. Misalnya, perilaku yang muncul tidak terduga selama proses pembelajaran dan di luar proses pembelajaran. Hasil pengamatan perilaku tersebut dicatat dalam jurnal. Penilaian sikap ini dilakukan oleh guru kelas, guru mata pelajaran agama dan budi pekerti, guru PJOK, dan pembina ekstrakurikuler. Nah, guru kelas ini mengumpulkan data dari hasil penilaian sikap yang dilakukan oleh guru mata pelajaran lainnya, kemudian merangkum menjadi deskripsi, bukan angka atau skala. Selanjutnya yaitu penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan atau KI 3 itu dilakukan dengan cara mengukur penguasaan peserta didik yang mencakup dimensi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognisi dalam berbagai tingkatan proses berpikir. Kemudian prosedur penilaian pengetahuan ini dimulai dari penyusunan perencanaan, pengembangan instrumen penilaian, pelaksanaan penilaian, pengolahan, dan pelaporan, serta pemanfaatan hasil penilaian. Hasil penilaian pencapaian pengetahuan ini dilaporkan dalam bentuk angka, predikat, dan deskripsi. Angka menggunakan rentang nilai 0 sampai dengan 100. Predikat disajikan dalam huruf A, B, C, dan D. Tentang
Predikat ini ditentukan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan KKM. Nah, deskripsi dibuat dengan menggunakan kalimat yang bersifat memotivasi dengan pilihan kata atau frasa yang bernada positif. Nah, teknik penilaian pengetahuan ini menggunakan tes tertulis, lisan, dan penugasan. Yang pertama, ini ada tes tertulis. Tes tertulis ini adalah soal dan jawabannya secara tertulis. Tes tertulis ini berupa pilihan ganda, isian, benar salah, menjodohkan, dan uraian. Instrumen tes tertulis ini dikembangkan ada beberapa langkah-langkah. Yang pertama itu melakukan analisis kompetensi dasar atau KD. Yang kedua itu menyusun kisi-kisi soal sesuai dengan kompetensi dasar. Yang ketiga, menulis soal berdasarkan kisi-kisi dan mengacu pada kaidah-kaidah penulisan soal. Yang keempat itu menyusun pedoman penskoran. Dan yang terakhir itu melakukan penskoran berdasarkan pedoman penskoran. Yang kedua ini ada tes lisan. Tes lisan ini berupa pertanyaan-pertanyaan, perintah, kuis yang diberikan pendidik secara lisan, dan peserta didik merespon pertanyaan tersebut secara lisan. Tes lisan ini bertujuan untuk menumbuhkan sikap berani untuk berpendapat, mengecek penguasaan pengetahuan untuk perbaikan pembelajaran, percaya diri, dan kemampuan berkomunikasi secara efektif. Langkah-langkah pelaksanaan tes lisan ini, yang pertama, melakukan analisis kompetensi dasar, yang kedua, menyusun kisi-kisi sesuai dengan kompetensi dasar, yang ketiga, membuat pertanyaan atau perintah, yang keempat, menyusun pedoman penilaian, dan yang terakhir ini adalah memberikan tindak lanjut hasil tes lisan. Selanjutnya, yang ketiga itu ada penugasan. Penugasan adalah pemberian tugas kepada peserta didik untuk mengukur pengetahuan dan memfasilitasi peserta didik memperoleh atau meningkatkan pengetahuan. Tugas ini dapat dikerjakan secara individu atau kelompok sesuai karakteristik tugas tersebut. Nah, tugas tersebut dapat dilakukan di sekolah, di rumah. Selanjutnya, penilaian yang ketiga itu penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan ini dilakukan dengan teknik penilaian kinerja, penilaian proyek, dan portofolio. Penilaian keterampilan ini menggunakan angka dengan rentang skor 0 sampai dengan 100, predikat, dan deskripsi. Yang pertama itu ada penilaian kinerja. Penilaian kinerja ini adalah penilaian yang menuntut peserta didik untuk mendemonstrasikan dan mengaplikasikan pengetahuannya ke dalam berbagai macam konteks sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Pada penilaian kinerja ini, penekanannya dapat dilakukan pada proses atau produk. Penilaian kinerja yang menekankan pada produk itu disebut penilaian produk, misalnya poster, puisi, dan kerajinan. Sedangkan penilaian kinerja itu menekankan pada proses disebut penilaian praktik, misalnya bermain sepak bola, memainkan alat musik, menyanyi, melakukan pengamatan menggunakan mikroskop, menari, bermain peran, dan membaca puisi. Yang kedua, penilaian proyek. Penilaian proyek ini merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam waktu tertentu. Nah, tugas tersebut berupa rangkaian kegiatan mulai dari perencanaan, pengumpulan data, dan pengolahan data, serta pelaporan. Pada penilaian proyek itu ada empat hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu kemampuan pengelolaan peserta didik dalam memilih topik, mencari informasi, mengelola waktu pengumpulan data, dan penulisan laporan yang dilakukan secara kelompok. Kemudian
Yang kedua, itu relevansi kesesuaian tugas proyek dengan muatan pelajaran. Yang ketiga, keaslian proyek yang dilakukan peserta didik itu peserta didik harus hasil karya sendiri di bawah bimbingan pendidik atau gurunya. Kemudian yang keempat, inovasi dan kreativitas proyek yang dilakukan peserta didik itu mengandung unsur-unsur kebaruan atau sesuatu yang berbeda dari biasanya. Selanjutnya, penilaian portofolio. Penilaian portofolio ini merupakan kumpulan dokumen hasil penilaian, penghargaan, dan karya peserta didik dalam bidang tertentu yang mencerminkan perkembangan dalam kurun waktu tertentu. Pada akhir periode portofolio ini tersebut dinilai oleh pendidik bersama-sama dengan peserta didik dan selanjutnya diserahkan kepada pendidik pada kelas berikutnya dan dilaporkan kepada orang tua sebagai bukti autentik perkembangan peserta didik. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dan dijadikan panduan dalam penggunaan penilaian portofolio ini. Yang pertama itu karya asli peserta didik, yang kedua saling percaya antara pendidik dengan peserta didik, yang ketiga itu kerahasiaan bersama antara pendidik dan peserta didik. Selanjutnya, yang keempat, milik bersama antara peserta didik dengan pendidik atau guru. Kemudian yang kelima, kepuasan pada diri peserta didik. Yang keenam, kesesuaian dengan kompetensi dalam kurikulum. Kemudian yang ketujuh, penilaian proses dan hasil. Yang kedelapan, penilaian yang tidak terpisahkan dari proses pembelajaran. Yang kesembilan itu adalah bentuk portofolionya.